Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, sehat-sehat ya. Ini maaf nih baru upload lagi nih. Kemarin ada kesibukan di di rumah, jadi belum sempat saya video-video ya. Nah, insya Allah nanti hari ini saya mau coba bahas sedikit tentang ada sebuah pertanyaan dari teman kita yang di Lampung kalau nggak salah, namanya Mas Anto. Tuh beliau nge-WA ke saya ya, ini teman-teman sedikit minta saran lah, karena kalau nggak salah dia itu pengen punya salah satu hobi di burung gitu ya. Nah, dia itu nanya kalau misalkan baiknya katanya di zaman sekarang, di era sekarang itu main merpati kolongan bebas katanya, atau main burung LB gitu ya, ternak LB. Karena kemarin dia sempat nonton channel saya, terus dia sempat ngerasa oh iya mending ternak LB atau merpati katanya. Sebelumnya dia sempat mau main merpati, diajak sama temennya lah gitu ya. Cuman beliau itu minta saran ke saya. Nah, sebenarnya gini teman-teman, dan khususnya untuk Mas Anto yang di Lampung. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menonton gitu ya. Nah, ini saya juga mau ngasih masukan lah gitu ya ke Mas Anto. Dan untuk masalah hobi itu sebenarnya itu kan dari hati ya, maksudnya dari kesenangan kita sendiri. Itu untuk masalah merpati mangga, mau ke LB juga mangga gitu ya, itu tergantung kitanya gitu ya, gimananya. Dan ini juga saya bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan ya teman-teman, ini hanya menjadikan sebuah contoh aja untuk ternak LB dan main merpati ya. Karena sejujurnya saya juga 2022 ya sampai 2024 kemarin lah kalau nggak salah akhir, saya juga sempat main ternak merpati kolong gitu ya teman-teman. Kolongan bebas yang sekarang lagi booming banget gitu ya, dengan banyaknya hadiah yang gede-gede gitu ya. Jadi bagus lah gitu ya, sekarang pemain merpati kolong lagi rame-ramenya gitu. Cuman ada beberapa yang perlu kita ketahui gitu ya, atau saya sih cuman ngasih gambaran gitu ya ke kalian yang mau main merpati atau ternak LB. Ini saya cuman ngasih pengalaman sedikit gitu ya, karena kemarin saya sempat terjun juga gitu. Nah, jadi teman-teman, kemarin saya sempat terjun di dunia merpati gitu ya, merpati kolong, dan itu luar biasa teman-teman. Ini untuk dari segi merpati kolong dulu gitu ya, saya bahasnya ini. Nah, untuk Mas Anto gitu ya. Jadi kalau misalkan di merpati kolong itu ada beberapa bagian yang perlu Mas Anto tahu gitu ya, atau kalian yang tahu nih yang mau terjun di merpati ini. Jadi kalau misalkan di merpati itu ada beberapa tingkatan ya. Kalian misalkan mau main lokalan atau main nasionalan. Nah, antara dua pilihan itu harus mempunyai budget yang banyak. Karena kalau di merpati biasanya buat latihan, buat giringan C, B sampai A itu mempunyai perlu waktu yang panjang, biaya yang banyak gitu ya. Terus perawatannya juga lo harus ekstra gitu ya untuk kalau di merpati. Jadi kalau misalkan dulu saya sempat latihan itu ya lumayan teman-teman, sekali buat latihan aja saya kurang lebih ngeluarin 100 sampai 200 ribu buat nyewa joki terbang, terus misalkan buat ngerokok, buat makan segala macam gitu ya kalau di merpati. Karena kalau misalkan di merpati itu setahu saya gitu ya, kalau misalkan kita nggak punya nama atau timnya gitu ya, nggak punya nama ya kita agak susah gitu ya teman-teman. Karena biasanya ujung-ujungnya yang main merpati pun nanti ujung-ujungnya ngejual dari terah itu sendiri, merpati itu sendiri. Misalkan kalian beli
burung terus juara. Nah biasanya yang baru juara itu anak-anaknya yang banyak yang dicari gitu kalau merpati ya, biasanya gitu. Dan itu prosesnya lama teman-teman, harus konsisten latihannya segala macam gitunya, waktunya gitu ya, harus berangkat ke lapak segala macam. Nah jadi selain kalian harus pergi ke lapak, kalian juga harus mempunyai apa namanya joki terbang gitu ya, buat sewa ke lapaknya gitu ya. Karena kan kalau misalkan merpati kolongan kayak gitu kan harus diterbangin nih teman-teman. Nah itu terus ini yang apa namanya, kalau resiko-resiko yang di merpati kolongannya itu ya hilang gitu ya si merpatinya, karena merpati yang diterbangkan itu ya hampir 99% hilang gitu kalau misalkan nggak lagi ada rezekinya gitu ya. Karena saya sempat beberapa kali beli burung merpati ya hilang, itu sering banget teman-teman. Jadi ya banyak lah, tapi ya banyak juga gitu ya suka dukanya gitu ya. Kalau misalkan senengnya ya pas lagi juara, terus anakan piikannya lagi banyak yang nyari, banyak yang minta gitu ya, ya banyak yang beli gitu, maksudnya itu enaknya gitu ya di merpati. Ya cuman ya Mas Anto gitu ya, atau kalian yang mau bermain merpati ya harus punya nama dulu lah timnya, biasanya gitu. Nah sebenarnya pada dasarnya semua juga ya, mau di hobi apapun, mau di burung apapun apa merpati atau di RLB pun ya sama, harus punya modal yang lumayan lah gitu ya untuk awalan gitu ya. Cuman kalau di merpati kayak gitu, salah satu apa kecilnya lah, gambaran kecilnya kayak gitu. Dan saya pun di 2025 kemarin di awal ya saya putuskan buat berhenti di merpati dan balik lagi di LB. Jadi sebenarnya ada yang pepatah bilang apa, rumput tetangga lebih hijau, tuh benar teman-teman. Dulu saya hampir LB saya itu sempat dikasihin teman-teman ke teman-teman saya gitu ya, saking saya pengen fokus ke merpati gitu ya. Terus LB gak keurus. Dulu tuh inget banget yang ini sama yang ini nih, ini udah dikasihin ke teman. Terus ada salah satu yang udah saya jual sih indukannya, itu dua ini tuh saya taruh di temen gitu, saking saya udahlah saya main merpati aja gitu ya, saya mau fokus merpati nggak di LB. Cuman emang dasarnya saya emang harus di LB mungkin ya saya ambil lagi gitu ya kemarin itu, karena di merpati boncos teman-teman saya asli. Kalau misalkan kalian mau main merpati ya minimal bener budgetingnya harus bener-bener kuat, harus bener-bener banyak, harus bener-bener kuat mental, uangnya juga harus banyak gitu ya modalnya. Karena nggak sedikit teman-teman, kemarin saya ya kalau misalkan boleh bilang kemarin hampir 2 digit teman-teman, hampir ya mendekati 20 jutaan lah kurang lebih saya main merpati itu gitu. Jadi kurang lebih 3 tahun saya main, dan alhamdulillah sih sebenarnya saya juga ada sempat juara gitu ya di merpati. Cuman saya pikir-pikir aduh, kalau misalkan saya kan dulu apa namanya kerja gitu ya, di kantor kan nggak memungkinkan gitu kan buat ngelatih, jadi disimpan di orang gitu ya, dititipin ke joki. Dan ya kalau misalkan mungkin kalau misalkan dilatih sendiri mungkin modalnya nggak terlalu besar, cuman ya tetap aja teman-teman, tetap lah pokoknya buat latihan, buat segala lomba segala macam itu modalnya harus besar gitu. Jadi untuk Mas Anto itu mungkin salah satu apa namanya gambaran, dan sedikit gambaran dari saya gitu ya. Kalau misalkan Mas Anto mau main di merpati kolongan gitu ya silakan, mangga gitu ya, saya nggak ngelarang-larang loh ya. Saya juga nggak apa namanya memberikan sebuah narasi yang menggiring apa namanya rugi atau segala macam gitu ya. Karena sebenarnya hobi itu ya dari hati teman-teman, nggak bisa gitu ya kalau misalkan seneng ya udah gitu, uang mah nomor berapa biasanya gitu kalau hobi gitu ya. Karena di LB pun sama, modalnya gede gitu ya. Kalau di merpati ya tadi saya udah bukan ngarang-ngarang, karena saya sendiri yang main merpati gitu ya kemarin. Jadi udahlah, saya hitung-hitung ternyata jebol gitu ya, nggak kuat gitu sayanya gitu buat operasionalnya. Jadi ya udahlah, saya balik lagi ke LB gitu, alhamdulillah lah. Nah itu ya Mas Anto yang di Lampung gitu ya. Kalau misalkan gambaran di merpati, jadi Mas yang pertama harus cari perahnya kalau misalkan main merpati, terus siapin juga kayak model
operasional latihan, kalau misalkan apa namanya buat lomba gitu ya, karena naikin tim dulu gitu biasanya baru bisa menjual anakan biasanya gitu. Nah sekarang untuk perbandingan ke ternak LB, ya kalau ternak LB mah gitu ya gini-gini aja, Mas beli burung sepasang atau 2 pasang, warnanya yang kayak gimana taruh di rumah udah beres, tinggal kasih makan, jemur, mandi, paling gitu doang Mas Anto biasanya gitu ya. Jadi Mas gak usah bingung-bingung buat apa ngerawatnya harus gimana-gimana, karena sebenarnya kalau misalkan perbandingan merpati sama LB ya bedanya 180 derajat teman-teman ya, biasanya gitu. Jadi kalau ternak LB ya gini kayak saya gitu ya, nggak usah harus ke lapak, cuman ngasih makan, ganti minum, perawatan, kasih obat, jemur, mandi, paling gitu-gitu aja, tinggal nunggu hasilnya dari telur anakan, dan kalau misalkan ada netas segala macam ya tinggal jual, udah posting gitu. Nah kalau main di LB ya paling ditentukan dari segi jenisnya sama warnanya juga gitu ya. Jadi kalau di LB juga ada yang tahap-tahapannya dari yang murah sampai yang mahal, ada banyak gitu ya. Jadi nggak usah pusing, kalau di LB ada pasarnya lah, kurang lebih sama kayak merpati, cuma kalau di LB nggak perlu harus nyari nama dulu gitu. Jadi kalau misalkan di LB itu sekalinya pun yang pemula sekiranya misalkan punya materi yang bagus sih biasanya ya banyak juga gitu ya, materinya bisa kejual cepat gitu untuk di LB gitu ya. Itu pun kalau misalkan LB nya ya main di warna gitu ya, beda sama kalau misalkan LB durasi itu ada lagi lah pembahasannya gitu. Nah jadi gitu ya Mas Anto, kalau untuk perbedaan dari ternak LB seperti apa, untuk merpati seperti apa, dari salah satu gambaran lah dari sedikit dari saya gitu ya, yang masih belajar gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan di sini ada teman-teman yang masih main merpati juga, silahkan ceritakan lah pengalaman di merpati di sini gitu ya. Mungkin bisa saling ngasih info atau apa pengalaman lah gitu ya buat teman-teman kita yang mau terjun di merpati atau di LB. Jadi sebenarnya kalau misalkan di LB sama di merpati ya pastinya beda ya Mas Anto, jadi jangan disamain gitu. Kalau misalkan di LB warna ya seperti ini gitu ya, kalau merpati ya seperti yang tadi saya bilang gitu ya di video yang di awal gitu ya, pokoknya harus siap lah semuanya gitu. Nah paling itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Ya sebelumnya saya minta maaf, ini bukan apa namanya video untuk menggiring misalkan oh di merpati itu seperti itu gitu ya, dan di LB itu seperti itu, bukan saya yang ngerasa oh di merpati harus punya modal segala macam, jadi janganlah gitu, enggak gitu ya maksudnya. Jadi itu hanya salah satu gambaran aja dari saya gitu, daripada misalkan nanti pas terjun malah rugi segala macam kan sayang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau cari hobi yang sekiranya bisa ke cover sama kita gitu ya. Oke teman-teman, paling itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalkan mau ada yang mau ditanyakan, mau share-share tentang usaha pengalaman, boleh di komen atau di WA ke saya juga nggak apa-apa. Nanti kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi sejatinya saya pengen maju bareng-bareng lah. Yang mau belajar ternak LB hayu mangga gitu ya. Semoga LB makin maju lagi gitu ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.